Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi washabihi ajmain. Faqad qala fi kitabihil karim apa may yamshi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Wa qala Allah ta'ala fi hadil qudsi innad dunya mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wal'ah wa aliman wa muta'aliman. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyyah. Hadratul muhtaramin, sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Monggo sejenak kita mengingat apa yang disampaikan, bahwa apakah orang-orang yang berjalan terbalik atas wajahnya, apakah orang-orang ini yang mendapat petunjuk atau orang yang berjalan di atas jalan yang lurus? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi bahwa sesungguhnya dunia ini terlaknat. Terlaknat pula beserta seluruh yang ada di dalamnya, kecuali orang-orang yang senantiasa ingat akan Allah, ingat perintah Allah, bagaimana menempatkan dirinya di dalam perintah Allah, kemudian menjadikan perintah Allah ini menjadi berkah dalam suasana dan kehidupan di sekitarnya, dan orang-orang yang berilmu, minimal orang-orang yang menuntut ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia paham terhadap fungsi dirinya, tugas-tugasnya sebagai ro'iyah, sebagai ro'in, sebagai penanggung jawab, maka penanggung jawab ini yang harus dipahami adalah bertanggung jawab menjadikan berkah segala apa yang ada di bawah perintahnya. Bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi kekuasaannya. Ketika kita ini punya tanggung jawab, meskipun pasar itu adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus ingat bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pedagang yang baik itu akan bersamaku di surga seperti ini, seperti jari-jari telunjuk dan jari-jari tengah. Artinya pedagang ini tempatnya di pasar. Maka siapa orangnya yang bertugas mengurus pasar tadi ini paham tentang masalah keberkahan, niscaya pasar tadi ini akan menjadi lahan, jadi berkah barokahnya umat. Tetapi ketika kita ini nggak paham terhadap keberkahan, innad dunya mal'unah, sesungguhnya dunia ini terlaknat, terlaknat pula beserta seluruh yang ada di dalamnya, illa dzikrullah, kecuali orang yang ingat kepada Allah. Siapa orang yang ingat kepada Allah? Orang yang ingat kepada Allah adalah orang yang paham tentang kekuasaannya, tugas-tugasnya. Makanya ketika kita difaham terhadap berkah, yang dikatakan apabila tidak terlaknat, artinya kita ini ada dalam berkahnya Allah. Apabila kita tidak berada di siang, berarti kita ada di malam hari. Apabila tidak di golongan kiri, pasti kita ada di golongan kanan.
yang harus kita pahami, apabila kita ini tidak berkah, tidak bisa membawa keberkahan meskipun dalam masjid, maka kita termasuk orang yang membawa laknat kepada komunitas tadi. Meskipun di pasar, komunitasnya pasar, akhirnya pasar akan menjadikan keberkahan, dan keberkahan tadi ini akan menjadi turunnya rahmatnya Allah. Jadi kalau nggak ada berkah, maka adanya laknat. Kalau nggak ada rahmat, artinya adanya azab. Hadratul muhtaramin, meskipun ketika kita ini ada menjadi pengurus masjid, bagian apa? Contoh yang berkenaan dengan pembagian apa itu? Ketika kita pengurus masjid diserai oleh jamaah untuk membagikan Jum'ah berkah. Jum'ah berkah itu adalah amanah dari jamaah untuk supaya menjadikan berkah. Maka orang yang paham akan memprioritaskan siapa jamaah-jamaah yang jamaah dulu, yang terutama, supaya orang ini supaya dekat dengan masjid, akan menarik dirinya ini senantiasa. Umpamanya Jum'ah berkah, orang yang belum pernah datang ke masjid, maka ketika kita lihat, oh ada orang yang belum pernah datang ke masjid, sekarang datang ke masjid, maka itu yang kita prioritaskan. Bukan pengurus, bukan takmir. Yang diprioritaskan justru itu. Kenapa? Khidmat itu adalah menarik perhatian, ini yang dikatakan berkah. Tetapi apabila kita ini mengutamakan, oh takmirnya dulu, ini dulu, pengurusnya dulu, ini kita bukan mengundang rahmatnya Allah, bukan mengundang pahalanya Allah, artinya kita ada di dalam azab. Artinya kita ada dalam laknat. Ini. Apa mayamshi mukibban? Apakah orang yang berjalan terbalik ala wajhi, atas wajahnya? Apakah orang yang berjalan terbalik atas wajahnya ini orang yang mendapat petunjuk, ataukah orang yang berjalan di atas jalan yang lurus? Jalan yang lurus ini sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita ini bijaksana dalam memperlakukan tugas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bebankan kepada kita, niscaya tugas ini akan menjadi rahmat seluruh alam. Bukankah Islam ini adalah rahmatan lil alamin? Untuk menjadikan rahmat, kita menebarkan rahmat. Bukan kita ini menjadi azab. Sehingga ketika ada orang-orang yang datang ke masjid, kemudian setelah melihat, oh ada Jumat berkah, alhamdulillah, mudah-mudahan dapat, ternyata itu hanya untuk pengurus masjid. Bagaimana? Apa yang beliau rasakan? Sedangkan pengurus masjid itu dapat Jumat berkah ataupun tidak dapat Jumat berkah, mereka sudah mendapatkan apa yang terbaik di sisi Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan segala sesuatu ini sebagai ujian. Dzalika walau yasha Allahu lantasara minhum. Demikianlah apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki seluruh manusia ini akan dijadikan seperti malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menjadikan seluruh manusia menjadi seperti malaikat. Atau sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila menghendaki seluruh manusia ini dijadikan seperti iblis yang terlaknat seluruhnya. Ini Allah juga mampu.
Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ini menguji kita di antara sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Jadi kita ini harus bisa menempatkan diri kita ini saat ini diuji oleh Allah. Diuji menempatkan diri kita dalam posisi yang harus bertanggung jawab nanti kepada Allah di yaumil qiyamah. Itu. Walladzina qutilu fisabilillah, dan siapa yang berjuang di jalan Allah. Pengurus masjid ini berjuang untuk agama Allah. Jadi jangan sampai salah menempatkan posisi kita. Walladzina qutilu fisabilillah, dan barang siapa yang berjuang di jalan Allah, fala yudhilla amalahum, maka Allah tidak akan sia-siakan amalannya. Sayahdihim, maka Allah akan membimbingnya, menjadikan petunjuk baginya, memberi petunjuk baginya. Wa yuslihu balahum, dan Allah akan memperbaiki keadaannya. Ya ayyuhal wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata arrabaha lahum, dan yang terakhir akan Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka-mereka ini ke dalam surganya Allah yang telah diperkenalkan di dunia ini. Maksud yang telah diperkenalkan di dunia ini artinya ketika kita ini paham, oh ternyata hasilnya ketika saya menjadi pengurus, maka alhamdulillah rahmat semakin tersebar. Itu bisa dirasakan, bisa dilihat ketika kita ini paham terhadap rahmat. Bukankah Islam adalah rahmatan lil alamin? Oh ternyata alhamdulillah ketika saya sekarang menjadi penanggung jawab ini, sehingga akan menjadi orang-orang semakin ramai, semakin senang. Itu adalah rahmatan lil alamin. Tapi ketika kita menjadi pengurus, bukannya menjadi rahmat bagi seluruh alam, tetapi kita akan menjadi asbab azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka masjid kita akan menjadikan jamaah kita sakit hati, menjadikan jamaah tadi ini sudah enggak, minimal menjadikan jamaah tadi akan mengucapkan kata-kata yang nantinya akan berpengaruh pada hari kiamat. Itu. Inna dunya mal'una, sesungguhnya dunia ini terlaknat. Nah, terlaknat pula beserta seluruh yang ada di dalamnya, kecuali orang-orang yang berpegang teguh kepada agama, kepada Allah, kepada perintah Allah. Itu. Mudah-mudahan yang sedikit ini, yang sekecil ini menjadikan diri kita mulai berbenah. Jangan sampai diri kita ini menjadi asbab daripada azabnya Allah, tetapi jadikan diri kita ini sebagai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini terlaknat bersama dunia, tetapi kita menjadi asbab keberkahan di sekitar dunia. Barakallahu fiikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.